bagaimana maksudnya baik. Iya. Yang pertama, kenapa saya katakan baik? Karena saya dapat informasi bahwa tanah yang dibeli oleh saudara Muhammad Iqbal sejak tahun 2016 sampai 2017 terbit sertifikatnya ya, itu mendapat gugatan dari Muhammad Hatta. Iya. Yang mana Muhammad itu mengklaim bahwa itu adalah tanah hibah atau tanah milik dia Iya. dari orang tuanya atas nama Mutia. Iya. Jadi sehingga saya tertarik sekali karena saya perhatikan surat-surat yang dimunculkan oleh saudara Muhammad Iqbal. Setelah saya baca, saya pelajari, kok bisa sertifikat yang sah, yang sudah ada bayar pajak setiap tahun, kemudian sudah diagunkan di perbankan, kemudian sudah keluar sertifikat lagi dari ATR BPN, kok bisanya digugat? Nah, tapi hak menggugat kan hanya semua orang. Nah, kemarin ini saya dengar bahwa dimenangkan oleh si Muhammad Hatta dan sekarang ini sudah memasuki tahap PK. Artinya sidang pertama disitu tertulis, tapi informasi dengar katanya PK untuk melakukan perlawanan atas eksekusi atau sidang putusan eksekusi untuk lahan itu. Yang ingin saya tanyakan begini Om, tentunya Om sebagai pemilik lahan di sana tahu seluk-beluk sehingga tanah ini bisa berpindah tangan dari orang ke orang, artinya dari Om kepada yang lain lagi. Bisa tidak dijelaskan Om kenapa bisa tanah ini berpindah tangan ke Muhammad Iqbal ini sehingga sampai sekarang ini, begitu Pak? Baik. Jadi kan awal tanah itu adalah milik dari kakek saya. Atas nama siapa Pak kakek? Namanya Talib. Oh, Talib. Talib almarhum. Kalau di daerah Bahodopi itu yang dikenal dengan imam distrik. Imam distrik pada saat itu. Ya. Dulu waktu itu masih distrik ya. Imam distrik dan aliasnya lagi itu Api Jamila. Api Jamila. Jadi setelah kakek saya ini meninggal, nah orang-orang tua saya mulai dari bapak saya sampai paman saya, tante saya, membawa saya menunjukkan di sana itu lokasinya kakek saya tadi ini. Yang di Bahodopi itu. Yang di Bahodopi itu. Dulu itu Bahodopi desa atau apa Pak? Desa. Desa memang Desa. ya. Selanjut Pak. Setelah dibawa ke sana. Jadi ditunjukkanlah. Lokasinya. Tapi waktu itu saya dibawa itu jalan belum ada yang sekarang yang di aspal ini, belum ada, masih jalan dulu. Jadi itu lokasi itu belum terbelah. Belum terbelah. Masih satu. Tunjukkanlah. Jadi yang sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan jalan. Kemudian memutar kami ke sana itu daerah timurnya, itu berbatasan dengan yang namanya Abdul Ghani almarhum. Sebelah mananya tadi? Itu sebelah timur. Sebelah timur. Kemudian kami berputar lagi kemari, artinya sudah arah selatannya. Ya, sebelah selatan lagi. Ya, selatannya. Berbatasan dengan? Itu berbatasan dengan yang namanya Pak Samsudin almarhum. Ya. Samsudin almarhum. Kemudian kami memutar lagi arah sudah baratnya. Ya, sebelah barat. Baratnya itu berbatasan dengan namanya Bapak Nuhun almarhum. Nuhun almarhum. Jadi maksud daripada paman yang saya. Sebelah utara itu? Yang sebelah utara itu berbatasan langsung dengan ini, dengan jalan waktu itu. Jalannya. Jalan. Sebelum ada jalan sekarang. Tapi masih punya itu yang sebelah jalan. Iya. Ya. Jadi setelah jalan sekarang terbentuk yang sekarang kita lalui ini dibuat, maka terbelahlah itu lokasi kami itu. Berapa kurangnya itu Pak? Itu kalau sampai bagian di sebelah barat, jalan. Bagian barat kemari, kalau bagian utara, yang kalau kita ke sana ke arah Bahodopi, sebelah kiri, itu ujung baratnya itu kemari itu 21 meter. Yang sebelah anunya? Sebelah barat kemari, ujung kemari. Ujung sana itu sekitar 14 meter. 14 meter. Panjang bentangannya 139 itu jalan. Setelah ditunjukkan batas-batas dari Omnya itu, dari persegi empatnya lokasi, dan tadi Om jelaskan itu, lantai yang dilakukan selanjutnya di mana? Pada tahun
2006 kalau tidak salah ingat ya. 2006. 2006 itu saya bersama saudara saya, saudara sepupu sekali, Atas nama siapa itu? namanya Muhammad Hatta juga. Muhammad Hatta. Ya. Muhammad Hatta yang bapaknya si... Bukan. Ini Muhammad Hatta saudara saya. Oh saudara. Bukan Bukan anaknya Mutia ini? Bukan. Oh bukan. Ya. Nama sama. Nama sampai itu dia pakai peralat, bukan nggak? Nah, sudah. Kami datang sama Pak Kepala Desa waktu itu, Pak Abdul Majid. Iya. Datang sama Pak Tahun Desa. berapa? 2006. 2006. Ya, Pak Abdul Majid kepala desa. Itu lokasi yang tadi Om jelaskan itu dari 2006 itu masih Om yang kuasai semua. Iya. Ya, lanjut. Sudah. Kami sampaikan sama Pak Kades waktu kedatangan kami di situ adalah dengan tujuan mau dalam rangka mau menertibkan baik itu artinya tapal batas, kemudian dengan administrasinya. Ya. Kami mau tertibkan itu. Jadi Pak Kades waktu itu jawabannya begini, silakan katanya diberi tanda patok-patok Ya, ya. di mana batas-batasnya tanahnya itu. Ya. Tetapi katanya untuk mau menerbitkan surat SKT mungkin. ya kepemilikannya kamu orang katanya saya belum berani. Alasannya? Ah, artinya beliau, saya paham waktu itu beliau tidak memberikan alasan. Tapi saya paham bahwa beliau itu akan menelusuri dulu sejauh mana kebenaran atau keabsahan lokasi kami ini. Ya. Tuh, begitu. Ya, lanjut. Nah, setelah kira-kira kurang lebih ada 10-an kali mungkin ya. Hanya Bapak menghadap untuk iya, hal itu. menghadap lagi untuk urusan ini. Diterbitkan Ya, surat. iya. Pak Kades pada saat itu tetap belum bisa memberikan kami Si Pak Majid ini. Pak Majid ini. Itu masih tahun 2006 atau sudah tahun Sudah, berikutnya? artinya setelah 2006. Berlanjut. Nah, setelah 2006. Terakhir. Nah, terakhir saya menghadap itu cuma tanggalnya saya lupa Pak ya. Tapi Tahunnya itu pada 2016. 2016. Ya, berarti dalam kurun waktu 10 tahun. Ya. Iya. 2016 itu saya datang lagi sama Pak Kades, Pak Majid. Masih Pak Majid juga? Iya, masih Pak Majid. 10 tahun dia. Ya. Terus Pak Majid itu waktu itu dengan senyumnya menyampaikan ke saya begini, kamu orang katanya silakan ke sekretaris saya, sekretaris desa. Nah, bilang saja katanya bahwa sudah dari saya, Sudah ada rekomendasi dari Ya. Pak Desa. supaya dilakukan surat keterangan tanah itu. SKT. Nah, nanti katanya saya ikut dengan telepon. Saya ke rumahnya Pak Sekdes. Waktu itu sekdesnya sama. Sekdesnya almarhum, siapa namanya? Orang Jawa sudah meninggal. Ya. Sudah. Ternyata 2016 ini ya. ya 2016. Ternyata Pak Kades sudah telepon juga Pak Sekdes ini. Sudah diproses lah itu surat. Menggunakan apa itu Pak? Mesin Eh, ketik atau komputer atau apa? Komputer sudah. Komputer. Nah, laptop waktu itu 2016. 2016. Iya. Sudah. Setelah sudah selesai semua, tapi belum dijilid ini. Belum dijilid. Saya dia hektar, kasih di map, tinggal anu ini katanya Pak, ditandatangani dulu para Saksi. saksi batas-batas ini. Batas. Kemudian minimal 2 orang saksi Pak ini ya. Ya. Tapi sementara dalam proses itu dia tanya saya, siapa kira-kira yang ditaruh di sini saksi? Saya bilang kebetulan satu orang tua itu artinya pelaku waktu digarap itu sawah itu masih hidup. Saya bilang dicantumkan di situ namanya Pak Amin. Kemudian saya bilang Pak Junaidin. Kalau situ selain dari saksi. Junaidin itu apa dia jabatannya itu? Pak Junaidin itu pada tahun 2002 beliau kepala desa. Kepala desa. Ah. Tapi Tapi waktu beliau- 2016 sudah berhenti. Iya. Tapi beliau sangat hafal, sangat tahu susunan pemilik-pemilik tanah di daerah situ. Ya. Bapak jadikan saksi untuk bikin SKT itu. Ah. Ya, lanjut Pak. Sudah. Akhirnya semua sudah bertanda tangan, saksi-saksi batas sudah bertanda tangan. Saksi utama tadi juga ini Pak Junaidin dengan Pak Amin. Setelah itu saya datang di rumahnya Pak Kades malam-malam. Ya, Pak Majid ini. Pak Majid datang di rumah. Setelah itu
Pak Kades bilang begini, simpan dulu itu katanya, simpan dulu. Kita bikin teh dulu, kita minum-minum dulu. Nah, kebetulan ada kakak daripada Pak Majid, namanya almarhum Pak Dudin. Pak Dudin. Ya. Jadi Pak Dudin ini tanya ke saya, katanya bapaknya, tadi pakai bahasa daerah kan? Iya. Saya mau tanya dulu kamu katanya. Pas-pas kita katanya sama-sama umur panjang ketemu ini. Saya bilang, iya silakan. Dia bilang, kira-kira katanya Komiu masih ingat, tahu, dan akui ada katanya tanah sawah di atasnya Komiu punya itu punyanya orang tua kami, tapi pemberian dari orang tuanya Komiu. Saya bilang begini, saya tidak usah jawab itu, silakan dibuka itu, saya bilang dokumen, siapa yang bertanda tangan di situ. Begitu beliau lihat ini dokumen ini, kakaknya beliau sendiri yang bertanda tangan, yaitu namanya Pak Samsudin. Iya. Nah, jadi beliau bilang, oh, kok tidak tanda tangan itu? Iya, karena beliau orang yang kakak, gitu. Disebutnya akrab Komandan Gompi. Ya dituakan. Nah, itu setelah itu Pak Majid ngomong begini, sambil senyum beliau, saya akui katanya, kalau betul-betul katanya kita punya hak memang, sampai kapanpun katanya memang kita perjuangkan. Capek di, begitu, bolak-balik temui saya. Saya bilang ya kalau soal capek. Nah, jadi sekarang begini katanya, saya jelaskan sama kamu orang, supaya jangan kamu orang katanya kecil hati atau kurang hati. Kan berapa? 10 tahun toh? Saya bilang ya 10 tahun. Bukan katanya saya sengaja tidak mau terbitkan itu surat. Tetapi katanya saya mau pastikan betul, saya tidak mau katanya apa yang saya sudah tanda tangani muncul masalah di dia batal atau muncul masalah. Saya tidak mau itu katanya. Jadi saya punya cara katanya, setiap ada pesta, ada acara akad nikah apa begitu, orang akikah, saya datangi orang-orang tua. Saya tanyakan, saya cari informasi sama orang-orang tua. Berarti dia telusuri selama itu. Termasuk katanya kakak saya. Ini yang terakhir katanya saya tanya kakak saya. Kakak saya mengatakan, benar itu orang tuanya punya. Orang-orang tua yang ada di bawah Dopi Keorea mengatakan seperti itu. Makanya saya betul-betul sudah yakin. Saya terbitlah surat. Jadi sekarang katanya saya mau tanda tangan. Beliau bilang Bismillahirrahmanirrahim, karena beliau kan sarjana agama. Iya, alhamdulillah. Ya. Gitu. Tanda tangan lah. Di samping waktu itu saya menghadap di kantor pajak. Waktu itu sudah pajak memang atau IPEDA? Sudah pajak ya? Pajak sudah pajak. Ya, lanjut. Nah, jadi diterbitkanlah surat-surat pajak itu. Saya bayar waktu itu berapa itu? Lupa saya. Artinya dia hitung itu mulai dari kewajiban saya kepada negara, artinya yang berapa tahun. Iya. Itu saya bayar. Terus 2016 Bapak sudah punya SKT dari Pak Majid selaku kepala desa di Bahodopi. Ini kan tanah berpindah tangan ke adik ke siapa dulu pertamanya? Saya waktu itu kan yang membeli ini Pak Rusli sama ini. Saya yang disuruh bikin surat. Artinya beliau yang datang menghadap saya. Pak Rusli yang beli, tapi Pak Andi Baso yang bikin surat. Yang menemui Bapak untuk dibuatkan surat keterangan pembelian begitu ya? Bukan, artinya tanda tangan apa semua itu toh? Untuk bukti pembelian begitu. Iya. Nah, itu 2000 berapa? Sekitar mulai dari 2016 2017 itu. Itu. Nah, terus dari Pak Andi Pak Rusli itu berpindah tangan ke siapa lagi? Iqbal. Iqbal ada 5 orang kalau tidak salah. Yusriyadi. Tapi itu tanah tadi yang ukuran sekian 21 sampai ada yang 14 kalau tidak salah ya. Ujung sana. Nah, itu berpindah tangan pada 2016-17 itu sekaligus semuanya atau masih ada milik Bapak tersisa? Sebagian saja. Sebagian. Yang dibeli oleh Pak Rusli itu di bagian 21 itu yang di bagian 14 itu? Di bagian yang 17 tengah-tengah. Oh, tengah-tengah.
Kan dia lari yang gini ya. sekarang berbatasan dengan jalan raya yang sekarang. Iya. Sampai ke belakang. Iya, sampai ke belakang. Jadi Sampai ke lokasi 14. jadi dari jalan Berarti raya. 14 itu sampai tambah lagi 3 meter berarti. Berarti 17 begitu. Tidak. Tidak. Dia kan lari miring kan? Ini lari jalan miring. lurus. Ah. Nah, dari sini 21 meter. Dia lari begini, 14 meter lagi di sini. Oh. Di tengah-tengahnya ini kan jelas 17, ada yang baru 18. Oh gitu. Gitu kan? Karena dia lari miring kan? Agak miring segitiga begitu ya. Iya. Tidak juga segitiga ya. Ya, artinya mirip trapesium. segi empat lonjong. Ya. Nah, Nah, terus Pak, pada saat itu sudah dijual ke Pak Rusli, Bapak tahu nggak kemana lagi tanah itu berikutnya? nanti terakhir ini baru saya tahu bahwa ada sama saudara Baik, Pak. satu ini gitu. Tapi terus begini sama Pak, Ibu Maya, ini tanah kan diklaim oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang mengaku bahwa dia adalah anaknya Pak Muntian. Iya. Memang dia anaknya Muntian. Setahu saya ya. Nah, terus apakah memang tanah itu ada miliknya Pak Muntian di situ dulu Pak? Begini, artinya saya mau bicara jujur. Iya. Kalau penjelasan orang-orang tua dulu, tidak ada yang disebutkan namanya almarhum Om Muntia di situ. Tidak ada. Tidak ada. Di lokasi Di lokasi sekarang itu, yang yang dipersengketakan. dipersengketakan itu. Yang ada Kenapa cuma- bisa Bapak tahu begitu? Artinya ceritanya orang tua dulu. Dan Bapak Karena- masih ingat sekali. Nah, Dan seperti- mungkin yang menceritakan ini masih ada yang hidup di antaranya Pak. Sebagai saksi mungkin kepala desa atau apa. Tidak, ini kan berdasarkan cerita orang tua kami. Ya betul. Nah, ceritanya orang tua kami. Jadi susunan-susunannya itu saya masih ingat. Ya, sampai 21 dan 14 itu di dalamnya itulah yang diklaim dia. Nah, itulah yang diklaim oleh si Muhammad Hatta ini. Sementara itu milik dari orang tua Bapak Iya, yang turun temurun ke Bapak. iya, Sampai pindah tangan ke Iya, sampai Pak Rusli saya- baru ke Pak Muhammad Iqbal. iya. Terus Pak, mungkin saya bisa minta pendapat Bapak tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, pihak pengadilan. Iya. Bukan kita mau menjustis atau memponis Iya. penegak hukum ya, tapi Bapak mungkin bisa memberikan sedikit penilaian tentang hak yang berupa sertifikat voting SKT. Bagaimana Bapak menilai kekuatan SKT dengan sertifikat itu dulu kira-kira? Mana yang lebih kuat menurut Bapak? Kan kalau Ini hanya menurut Bapak ya, artinya Bapak menilainya lah. kalau pemahaman saya, sertifikat itu dia bisa terbitkan dasarnya dari SKT ini. Nah, SKT kan diterbitkan oleh desa. Berarti dalam hal ini pejabat siapapun kepala desa di situ, berarti beliau inilah yang mengetahui persis Lokasi situ. keabsahan atau kebenaran daripada setiap orang-orang punya lokasi. Nah, Itu terus menurut Pak, saya toh. Ya, terus, Pak, betul. apakah betul Pak Sidik Danuding itu dia kepala desa dari 2019 tahun 1999 sampai 2001? Karena kami dapat data bahwa susunan kepala desa waktu itu dari tahun 1956 sampai Pak Sidik Danuding itu menjabat sampai di belakangnya lagi itu menjabat sampai sekarang ini kan ada data-datanya. Jadi Pak Sidik itu dia jadi kepala desa memang benar, saya tahu pernah jadi kepala desa. Hanya periodenya dari tahun sekian sampai tahun sekian itu, belakangan ini baru saya dapat lihat secara tertulis bahwa ternyata beliau itu hanya pada tahun 2001 Terakhirnya iya 1999 sampai 2001 ya. iya Terus ini kan ada SKT yang dia munculkan. iya sebentar Pak ya. Ya. Makasih Mbak. Minta maaf ya. Pak Waso tolong didorong-dorong ke sana Allah. atau kita pindah di dalam ini aja, Boleh. di dalam sini saja, Iya. tapi agak gelap itu. Iya, makin bagus. Nanti Tio, ini kan kita ketahui bahwa tahun 1999 sampai 2001 itu Pak Sidik Danuding itu adalah kepala desa. Iya. Namun dari data yang saya dapatkan itu ada SKT yang diterbitkan oleh Pak Sidik Danuding. Iya. Tertulis itu tahun 2002. Iya. Sementara kita ketahui bukan lagi dia kepala desa. Apa Bapak tahu kok bisa begitu? Oh, cuma itu lagi. Bapak tahu. Tidak. Nah, terus kepala desa yang 2002 itu Bapak tahu nggak?
2002. Saya tidak tertarik. Siapa polisi itu Di situ kalau saya tidak salah dalam daftar anu itu sudah Pak Jainuddin. Junaidin. Junaidin. Nah, Junaidin. Terus Pak, ini kan bergulir di persidangan. Iya. Apakah Bapak sanggup untuk memberikan kesaksian kira-kira ketika dibutuhkan untuk memberikan keterangan? Oh, sangat siap. Sangat siap. Itu jabatan. Sangat siap. Artinya begini Pak, Persatuan kita tidak mencari keruh atau bagaimana ini kasus, tapi kita inginkan betul-betul hukum itu ditegakkan Iya. oleh penegak hukum. Iya. Jangan penegak hukumnya tegak, tapi penegaknya miring. Jadi kita mau tegakkan hukum. Jadi tadi Kita itu- bersama-sama mengangkat citra almarhum orang tua Bapak, Ya. bahwa tanah ini betul-betul beliau kelola, bahkan miliki dari harta Tuhan, Iya. harta Allah Subhanahu Wa Taala, melimpah dan turun temurun dinikmati oleh anak cucunya, Iya. sampai berpindah tangan kepada saudara-saudara dari tanah Bugis, Iya. meskipun dia sekarang sudah tinggal di warga di sini, Iya. tapi kita inginkan bagaimana sehingga jangan ada masalah, Iya. ya toh? Sehingga kami datang, saya selaku wartawan, saya ingin membantu dalam hal publikasi, menyampaikan ke publik, Ya. menyampaikan ke pemberitaan, bahkan menanyakan sampai ke pusat, karena kami punya komunikasi sampai ke tingkat pusat, ke Kementerian Ya. Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, maupun di kementerian-kementerian lainnya termasuk ke Mahkamah Agung. Karena putusan-putusan yang kami baca itu bukan kami katakan itu salah, Iya. namun ada hal-hal yang seharusnya menurut daripada saudara Muhammad Iqbal dan keluarganya maupun dari Pak Andi Baso sendiri sebenarnya harus jadi saksi tapi tidak dijadikan saksi, sehingga kekuatan untuk menyangkal adanya SKT yang dijadikan sebagai perlawanan saudara Muhammad Hatta untuk mengalahkan sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR BPN ini itu sangat minim, artinya sangat lemah, sehingga lahirlah suatu putusan yang memenangkan pihak Muhammad Hatta. Sementara saya dengar dari cerita atau riwayat yang Bapak sampaikan, sama sekali tidak ada hak daripada almarhum Muntia maupun dari Muhammad Hatta. Nah inilah yang kita meluruskan. Mungkin misalnya yang mau disampaikan Pak, silakan. Jadi begini, menyangkut surat yang selembar yang dimiliki oleh saudara Hatta Iya. Baudoki, Hmm. bukan Hatta saudara saya ya, Iya, siap. Hatta Baudoki itu kan Anak almarhum Muntia ya? anak dari almarhum dia, Ya. itu kan di situ tahun 2002. Nah, waktu saya diundang di pengadilan Poso waktu itu, Ya. dalam rangka kasus juga ini tanah ini, Tapi bukan yang paling bukan, Lain belum, juga. belum. Oh, belum. Nah. Waktu itu bagaimana? Sudah Iqbal. Sudah Pak Iqbal. Oh, sudah Iqbal. Ya. Sudah Iqbal. Itu waktu sidang itu tahun berapa itu Pak Baso ya? Kalau 3 tahun lalu apa tahun lalu? 2018 kayaknya. Ya, 2018. sekitar 4 tahun lalu. Jadi di situ saya menyampaikan di depan pengadilan. Bapak jadi saksi. Saya jadi saksi. Nah, terus Bapak sampaikan macam bagaimana? Saya sampaikan begini sama Pak Hakim. Saya bilang yang mulia, sekedar saya bilang artinya untuk jadi bahan pertimbangan. Saya hanya ingin mau menjelaskan. Pada tahun 2002 itu saya bilang, jangankan mesin komputer, mesin ketik biasa manual itu, saya bilang, Mesin ketik. ya, itu pada tahun 2002 itu saya bilang pilih-pilih kepala desa yang punya, apalagi namanya komputer. Halo. Begitu kan? Kenapa saudara mengatakan demikian? Saya bilang begini, saya bilang yang mulia, saya ini kan asli orang Bungku, dan saya sedikit banyak bergaul dengan orang-orang pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Jadi saya tahu betul. Nanti ada saya bilang mesin komputer itu sekitar tahun 2009 atau 2008 akhir, saya bilang, itu yang punya adalah PT Bintang 8 Mineral, BDN. BDN.
Dan itu diperuntukkan bukan untuk desa, diperuntukkan memang untuk perusahaan. Jadi kantor perusahaan swasta ini ada yang menggunakan itu. Bukan desa. Bukan desa. Itu tahun 2008 akhir atau 2009. Saya katakan begitu. Terus. Nah, sudah. Jadi hakim ini, para hakim ini kan hanya menatap saya saja begitu saja, itu artinya ya kita pahami lah. Nah, sehingga saya diminta waktu itu maju di depan meja, ini mejanya hakim. Iya, yang maju di depannya dia. Saya disuruh sini Pak, disodorkanlah saya kertas putih biasa HPS. Ada tulisannya? Tidak ada, Kosong. kosong. Dikasih pena. Coba Bapak katanya gambarkan di situ kasarnya di mana-mana batas-batasnya tanah itu, lokasi itu. Maksudnya lokasi saya. Ya, yang Bapak ceritakan tadi itu. Saya gambarkan. Kemudian saya plot-plot ini, saya bagi. Karena memang waktu itu kan SKT-nya terbit jadi 3 bagian itu. Ini. Nah, yang di sebelahnya ini, bagian utaranya ini, saya bilang yang mulia, setahu kami punyanya Pak Ahmad Lagarense. Sehingga beliau bertanda tangan di situ selaku saksi batas. Gitu. Nah, dipertanyakan waktu itu. Dipertanyakan oleh hakim. Kenapa katanya di sini ada di dokumennya Ahmad Lagarense ini ada yang namanya Muhammad Hatta. Saya bilang benar. Tapi yang dimaksud di situ saya bilang bukan Muhammad Hatta, anak dari saudara Pak Muntia ini. Iya. M. Hatta saya bilang yang dimaksud adalah M. Hatta saudara saya. Karena waktu itu saya bilang Pak Ahmad Lagarense untuk mau menandatangani batas-batas ini, toh beliau belum tahu saya. Bahwa saya ini adalah perwakilan dari semua kami keluarga. Melalui musyawarah, melalui rapat keluarga, ditunjuklah dan dipercayakan kepada saya untuk mau mengurusi semua namanya urusan tanah itu. Dituakan. Ya, bukan juga dituakan, tapi dipercayakan. Dipercayakan. Jadi bukan Muhammad Hatta saya bilang yang di bawah ini bukan. Lain. Saudara Bapak Iya, ini. saudara saya. Saya sudah jelaskan demikian di pengadilan. Lanjut Pak, terus bagaimana dari pengadilan sendiri? Tidak, hanya sebatas itu saja saya. Terus pengadilan bagaimana tanggapannya waktu itu? Tidak ada, hanya yang ditanggapi oleh pengadilan waktu itu waktu saya mengatakan komputer 2002 itu belum ada. Kenapa saudara bisa tahu bahwa tahun 2002 itu komputer belum ada di Bang Lupi? Ya. Saya jelaskan, saya ini orang asli orang Bungku. Bahkan saya tambahkan waktu itu, Pak, keluarga saya hampir rata-rata di Bang Lupi itu, Pak. Kalau kita mau mengurut dari belakang, kakek saya kan imam distrik di sana dulu pada zamannya itu. Betul. Sampai ada salah satu anggota hakim waktu itu dia manggul. Nah, jadi itu yang membuat saya heran, Pak. Ya. Kenapa hakim waktu itu kita sudah jelaskan tuh bahwa 2002 itu belum ada komputer. Kenapa kok tidak jadi bahan pertimbangannya mereka di dalam memutuskan toh? Ini artinya pikiran saya orang bodoh, saya tidak terlalu mengerti gitu, toh? Nah, itu. Masa dengan selebar surat, SKT. ya. Baru kalau kita mau teliti betul, Pak, model stempelnya saja, Pak. Waduh, sudah tidak benar. Model stempelnya. Berarti diduga kayak ada rekayasa begitu, semacam begitu. Itu artinya untuk saya pribadi saya mengatakan itu sudah full rekayasa. Full rekayasa. Dan itu saya Karena Bapak tidak mengakui bahwa di lokasi itu ada miliknya Muntia yang memiliki anak namanya Muhammad Hatta. Memang ada Muhammad Hatta yang di situ masuk di dokumen, tapi bukan Muhammad Hatta anaknya almarhum Muntia, tapi Muhammad Hatta saudara Bapak. saudara saya. Nah, betul ini. Saudara saya. Iya. Jadi Dan begini, itu saya sudah jelaskan. Ada KTP? Dan itu saya sudah jelaskan di depan pengadilan. di depan pengadilan. Iya.
sama-sama Pak Rusli waktu itu. Situ bicara dia. Terus Lewat situ, ini Mas. Pak, saya minta pendapat Bapak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak apa yang dialami oleh saudara Muhammad Iqbal ini? Kasihan, Pak. Kasihan beliau. Dia membeli tanah yang benar atau tanah yang salah? Oh, barangkali kalau mau dipersentasikan 1 juta% Pak. Benar yang atau benar, salah? Yang benar. Yang benar. Iya. Kalau menurut Bapak si Muhammad Hatta, anak dari almarhum Munte ini bagaimana menurut Bapak? Nah, itulah artinya. Ini pendapat saya. Ya, pendapat saya itu beliau itu sudah keterlaluan. Memang banyak artinya pengakuan dari saudara-saudara atau keluarga daripada Hatta Mutia ini mengatakan bahwa itu juga memang kemarin kelalaian daripada almarhum Ahmad Lagarense. Kan Ahmad Lagarense ini dengan Hatta ini masih bersaudara sepupu. Bersaudara sepupu. Jadi kan tetapi si Ahmad Lagarense ini tidak mau berbagi. No? Tidak mau berbagi. Tapi tanah Ahmad Lagarense itu kan berbatasan dengan tanahnya Bapak. Iya. Tidak masuk di lokasi Bapak. Iya, tidak masuk Pak. Dan Pak Ahmad Lagarense ini tahu. Sehingga dulu pernah Ahmad Lagarense ini bongkar itu kawat duri yang dipasang oleh si Hatta ini. Hatta yang anaknya Pak Mutia. Iya. Begitu. Terus Muhammad Hatta saudara Bapak apa masih hidup atau gimana? Masih ada. Masih ada. Kalau Ahmad Lagarense Sudah meninggal. sudah meninggal. Kira-kira kalau artinya saya mau ketemu beliau, Bapak bisa fasilitasi? Saudara saya Ya, bisa. bisa. Beliau di mana, Pak? Kalau hari ini Mas ada di kebun, nanti Tapi dia di kampung sini juga. di kampung di Geresa, Di di Geresa. sebelah sini. Bisa dibantu, Pak ya? Bisa. Pak, terakhir. Harapan Bapak dalam proses persidangan ini bagaimana, Pak? Kalau saya punya harapan ya, artinya supaya para penggawa-penggawa ini betul-betul supaya jelilah, supaya betul-betul telitilah, supaya bisa memisahkan ini hak orang dan ini bukan haknya orang. Berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan fakta-fakta, misalkan dari saksi-saksi yang masih ada. Karena betul-betul Pak begini Pak, saya selama ini juga sedih. Sedih saya. Pikir Pak Baso. Seandainya mau menuntut, Bapak yang boleh menuntut ya? Sebenarnya. Karena asal mulanya dari Ya. Bapak. Sekarang saya katakan sama Pak Baso, andaikan saya bilang saya ini belum kena penyakit jantung, Iya. saya lawan secara fisik di sana Pak. Makasih. Betul. Tapi sayang, saya baru makan satu jurus, nanti sesak napas. Bukan sesak, putus napas. Kasih dengan saya, Pak. Ya? Kami umurku 80, Iya. tetapi fisikku masih kuat. Ah, Silakan. Walaupun apa yang terjadi, yang penting posisi benar. betul, Saya yakin di depan, walaupun apa yang terjadi. betul itu. Nah, lanjut Pak. Tapi Lanjut Pak. saya punya jantung ini betul-betul kalau apa ya istilah. Sedangkan ini saja saya bicara begini sudah dudak-dudak. Kami lahirkan 43. Sejarah Indonesia sekarang Terus kami Pak, bisa- Bapak Nasruddin Pak ya? Nasruddin Abdul Hamid lengkapnya. Pak Nasruddin Abdul Hamid, tadi kita sudah merunut dari awal sampai masuk ke tahap persidangan. Bapak juga punya harapan sudah disampaikan kepada penegak hukum melalui video yang kami rekam ini. Apa boleh kami sampaikan ke publik, Pak? Artinya saya kan selaku wartawan, tentunya dalam hal ini selalu menjaga hubungan harmonis antara sesama. Dan apa yang Bapak sampaikan ini adalah kebenaran, Pak. Ya. Bolehlah saya artinya tunjukkan kepada para penegak hukum bahwa inilah yang terjadi, Pak, menurut keterangan Pak. Boleh, Pak? Kenapa tidak? Bisa, Pak. Sepanjang itu menyangkut kebenaran. Bapak siap. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat semuanya, Pak. Selamat.